Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Oke, nah di sini kita akan melanjutkan topik bahasan di minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mengenal yang namanya dynamic programming bagian pertama, dan di sini kita akan melanjutkan ke dynamic programming yang bagian kedua. Bagian kedua ini diawali dengan pertanyaan, what happens if you change the order of the rows ya. Sebenarnya pertanyaan ini sempat disinggung dan sempat dijawab pada bagian yang pertama ya, di mana urutan dalam baris ya di dynamic programming itu tidak bermasalah atau tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, di sini kembali ditekankan pertanyaannya, does the answer change? Suppose you fill the rows in this order. Nah, urutannya kita ganti nih guys di sini. Urutannya mulai dari stereo dulu, laptop baru gitar. What does the grid looks like? Fill out the grids for yourself before moving on. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat grid dynamic programming-nya terlebih dahulu ya, dan lalu mulai dikerjakan. Nanti pada slide berikutnya kita akan bandingkan hasilnya. Jadi di sini kalian bisa pause terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai kalian bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita akan coba lanjut ke slide berikutnya untuk melihat jawaban finalnya. Nah, jawaban finalnya lebih kurang seperti ini ya, bisa kita lihat di sini. Di sini stereo ditempatkan pada barisan paling atas atau barisan pertama ya, dan stereo tidak bisa masuk ya untuk knapsack ukuran 1. Knapsack ukuran 2 juga nggak masuk, knapsack ukuran 3 pun masih nggak masuk. Artinya untuk 3 kolom pertama di baris yang pertama ini nilainya 0 semua karena stereo nggak bisa masuk di dalam knapsacknya. Barulah pada kolom keempat ya, di mana knapsacknya berukuran 4, stereo ini baru bisa masuk. Oke. Lalu pada baris kedua ya, mulai diperkenalkan laptop. Laptop juga tidak bisa masuk untuk knapsack dengan ukuran 1 dan 2. Tetapi laptop bisa masuk mulai dari knapsack ukuran ke-3 di sini. Tetapi untuk knapsack ukuran keempat ya, berarti dibandingkannya antara laptop dan stereo. Kebetulan laptop dan stereo ini tidak bisa digabungkan ya, karena kalau digabungkan membutuhkan knapsack yang ukurannya 7. Sedangkan kapasitas knapsack kita hanya 4. Oleh karena itu, ya, pada baris kedua untuk knapsack dengan kapasitas 4 yang diambil adalah stereo, ya, karena value-nya lebih tinggi atau nilainya lebih tinggi bila dibandingkan dengan laptop. Lalu pada baris ketiga, ya, untuk knapsack kapasitas 1 bisa diambil ya gitarnya. Knapsack kapasitas 2 pun masih bisa ngambil gitar. Lalu untuk knapsack kapasitas 3, ya, yang diambil adalah laptop. Oke, karena kita nggak bisa ngambil laptop dan gitar di sini. Lalu untuk knapsack kapasitas 4, ya, pilihannya adalah yang pertama ngambil stereo, hanya stereo saja dengan nilai 3000, atau ngambil laptop yang ditambahkan dengan gitar di sini. Dengan total kapasitas juga sama ya, 4 pounds, tetapi dengan value yang lebih tinggi, yaitu 3500. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, the answer doesn't change, the order of the rows doesn't matter. Nah, ini merupakan pembuktian bahwa urutan baris dalam dynamic programming atau grid pada dynamic programming itu tidak mempengaruhi performa ataupun hasil akhir dari si dynamic programming itu sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya. What happens if you add a smaller item? Nah, bagaimana kalau kita menambahkan item lain yang ukurannya lebih kecil? Misal di sini, suppose you can steal a nickel. Ya, misalkan ada kalung di sini. Kalung itu beratnya adalah 0,5 pound. It weighs 0.5 pounds. And it's worth 1,000. Ya. Berat kalungnya sangat kecil, yaitu 0,5 pound. Dan value-nya $1.000. So far, your grid assume that all weights are integer. Nah, sejauh ini kan kita mengasumsikan bahwa berat itu selalu berada dalam tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, di sini kita mulai diperkenalkan dengan tipe data pecahan, yaitu 0,5 pound. Now you decide to steal the nickel. You have 3.5 pound left over. What's the next max value you can fit in 3.5 pound? You don't know.
You only calculated value for 1 pound, 2 pound, 3 pound, and 4 pound knapsack. You need to know the value of 3.5 pound knapsack. Nah, di sini solusinya cukup sederhana sebenarnya, ya, karena sebelumnya kan kita hanya membagi knapsack kita dalam potongan 1 pound, 2 pound, 3 pound, dan 4 pound. Ada 4 skenario. Nah, di sini skenario-nya harus ditambah, ya, karena kita punya barang yang ukurannya adalah 0,5 pound. Maka skenario-nya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, jadi grid-nya menjadi 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4. Yang perlu diperhatikan di sini adalah interval antar kolomnya harus sama atau harus konsisten. Dalam hal ini intervalnya adalah 0,5 pound. Because the nickel you have to account for finer granularity, so the grid has to change. Ya, jadi kita ubah si grid-nya. Nah, di sini kalau mau, ya, kalian juga bisa mengerjakan ini sampai ke akhir, ya, lalu bisa dilihat bagaimana hasil akhirnya. Dan hasil akhirnya bisa kalian bandingkan dengan teman satu kelas kalian, ya, kalian bisa kontak satu dengan yang lain, dan coba cocokkan hasilnya. Melanjutkan ke topik bahasan berikutnya, di sini ada pertanyaan lain atau kasus lain yang sebenarnya cukup menarik juga, ya, yaitu, can you steal fraction of an item? Ya. Bisa nggak sih kalau kita ngambil barangnya nggak utuh, tetapi sebagian saja? Contohnya di sini. Suppose you are a thief in a grocery store. Misalkan kita seorang pencuri, ya, atau seorang perampok di pusat perbelanjaan, ya. Lebih tepatnya pusat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari, ya, karena di sini grocery store. You can steal a bag of lentils and rice. Nah, untuk kasus kita di sini, ya, kita akan mencuri barang yang berada di dalam suatu bag tertentu, ya. Nah, barangnya nanti bisa berupa biji-bijian atau kacang-kacangan, semisal beras, ya. Jadi ada 1 karung beras, lalu ada 1 karung kacang hijau misalkan, ya. If a whole bag doesn't fit, you can open it and take as much as you can carry. Nah, kalau andai kata bagnya nggak cukup, ya, atau kapasitas bagnya nggak cukup di kantong kita, maka kita diberi kesempatan untuk membuka bagnya, ya, atau membuka kantongnya, dan mengambil sebagian untuk dimasukkan ke dalam knapsack kita. So, now it's not all or nothing. You can take a fraction of an item. Nah, di sini kita dihadapkan pada suatu pilihan, bukan lagi pilihan untuk mengambil barangnya atau tidak mengambil barangnya, tetapi mau mengambil berapa persen dari barang tersebut, ya, atau mau mengambil berapa bagian dari barang tersebut. Lalu bagaimana kita menangani permasalahan ini dengan dynamic programming? Jawaban singkatnya adalah you can't. Kita nggak bisa. Ya, untuk basic dynamic programming, ya, di sini konteksnya. Dengan dynamic programming yang standar, ya, sebenarnya kita nggak bisa. With the dynamic programming solution, you either take the item or not. Ya, jadi untuk konteks dynamic programming yang kita pelajari saat ini, keputusannya itu cuma 2, mau ambil barangnya atau nggak ambil barangnya sama sekali. There is no way for it to figure out that you should take half of an item. Jadi kita nggak bisa, oke, saya mau ngambil berasnya, tetapi saya mau ngambil hanya setengah karung atau 1/4 karung. Ya, nggak bisa dengan konteks dynamic programming yang kita pelajari saat ini. Bisa dipahami, ya? Oke, kita coba lanjut di sini. But this case is also easily solved using a greedy algorithm. Nah, dengan dynamic programming nggak bisa, tetapi dengan greedy justru malah bisa. Ya, kita lihat di sini. First, take as much as you can of the most valuable item. Ya, misalkan di sini kita punya quinola, kita punya dal, kita punya rice, ya. Dan ketiganya adalah sejenis biji-bijian, ya. Nah, di sini harganya adalah $6 per pound, ini $3 per pound, dan berasnya yang paling murah, yaitu $2 per pound. Berarti di sini langkah pertama adalah ambil sebanyak mungkin barang yang nilainya paling tinggi. When that runs out, take as much as you can of the next most valuable item and so on. Nah, berarti di sini pertama-tama ya kita ngambil barang yang paling mahal dulu. Ya, misalkan di sini adalah quinola. Quinolanya diambil sebanyak-banyaknya sampai knapsack kita penuh. Nah, kalau knapsack kita masih ada space dan quinolanya sudah habis, berarti langkah berikutnya adalah kita ngambil dalnya. Ya, dalnya kita penuhi knapsack kita. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, ini pendekatannya bukan lagi menggunakan dynamic programming, tetapi pendekatannya sudah menggunakan greedy algorithms. Nah, di slide berikutnya ada penjelasan detailnya. Ya, quinola is more expensive per pound than anything else. Ya, quinola itu yang paling mahal dari barang-barang yang lain. So, take all the quinola you can carry. Ambil semua quinoa yang bisa kita bawa di sini. If that fills your knapsack.
That's the best you can do. If the quinoa runs out and you still have space in your knapsack, take the most next valuable item and so on. Berarti di sini penuhi knapsack kita dengan quinoa dulu, ya. Kalau quinoanya sudah habis dan di knapsack kita masih ada space atau masih ada ruang kosong, maka penuhi knapsack kita dengan barang termahal selanjutnya. Bisa dipahami ya harapannya. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada studi kasus atau contoh kasus yang lain, yaitu optimizing your travel itinerary. Suppose you are going to London for a nice vacation. Bayangkan kita akan traveling ke London untuk liburan. You have 2 days there and a lot of things you want to do. Ya, kita punya waktu hanya 2 hari dan ada banyak hal yang mau kita lakukan. Ya, ada banyak tempat yang mau kita kunjungi. You can't do everything, so you make a list. Kita nggak bisa mengunjungi setiap lokasi atau setiap tempat, oleh karenanya kita harus membuat list atau daftar tempat-tempat yang mau kita kunjungi. For each thing you want to see, you write down how long it take and rate how much you want to see it. Nah, untuk setiap places of interest atau untuk setiap tempat yang mau kita kunjungi, kita harus buat data, ya di sini adalah nama tempatnya. Lalu kita data juga waktu yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi tempat tersebut. Dan berikutnya adalah ratingnya. Ya, rating di sini makin tinggi makin baik tentunya. Can you figure out what you should see based on this item? Nah, berdasarkan data ini, kita diminta untuk menyusun sebuah strategi agar kita bisa mengunjungi tempat-tempat dengan rating tertinggi dengan waktu yang tersedia yaitu hanya 2 hari saja. Nah, ini adalah problem atau studi kasusnya. Bagaimana? Harapannya bisa dipahami ya problemnya. Kalau sudah bisa memahami problemnya, langkah berikutnya kita akan coba memahami solusinya. It's the knapsack problem again. Instead of a knapsack, you have a limited amount of time. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ini mirip dengan knapsack. Ya, mirip dengan knapsack problem. Bedanya di sini, kita tidak dibatasi oleh kapasitas knapsack, tetapi kita dibatasi oleh jumlah hari, yaitu hanya 2 hari di sini. And instead of stereos and laptop, you have a list of places you wanna go. Ya. Nah, di sini juga bukannya laptop ataupun stereo yang mau kita ambil, tetapi yang mau kita ambil adalah, atau yang mau kita pilih adalah tempat-tempat yang ingin kita kunjungi dalam waktu 2 hari tersebut. Draw the dynamic programming grid for this list before moving on. Ya, pertama-tama kita gambar dulu nih gridnya. Here is what the grid looks like. Ya, jadi gridnya untuk sisi kolomnya, ya ini menentukan jumlah hari. Ya, berarti di sini kita akan mensimulasikan jumlah hari ya, mulai dari setengah hari, 1 hari, 1,5 hari, dan 2 hari. Ya, karena maksimalnya adalah 2 hari. Lalu untuk baris, di sini kita tentukan tempat-tempat yang mau kita kunjungi. Ya, bisa dipahami ya, karena kan di sini kita dibatasi oleh 2 hari maksimal. Oleh karenanya batasannya ini, ya atau limitation atau constraint ini, kita jadikan sebagai kolom. Di mana setiap kolomnya ini akan mensimulasikan sub-problem dari problem besar kita di sini. Bisa dipahami ya proses penerjemahan problem kita menjadi grid ini. Nah, kalau gridnya sudah jadi seperti ini, ya tahapan berikutnya adalah kita bisa kenakan atau kita bisa simulasikan dynamic programming untuk menentukan nih tempat-tempat mana saja yang bakal kita kunjungi ya dengan rating terbaik tentunya dengan batasan waktu hanya 2 hari. Nah, di sini silakan kalian untuk mengerjakan ya. Kalian bisa pause dulu videonya. Kalau sudah selesai kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, di sini saya asumsikan kalian sudah selesai mengerjakan dynamic programming untuk travel itinerary ini, dan kita akan coba cocokkan jawabannya. Nah, ini adalah jawaban akhirnya, atau jawaban finalnya. Did you get it right? Fill in the grid. Ya. Nah, apakah jawabannya sama dengan jawaban yang kalian miliki? Nah, di sini tingkat kepuasan maksimal yang mungkin untuk bisa kita peroleh adalah 24, dengan tempat-tempat yang akan kita kunjungi ada 3 tempat, ya, yaitu W, ya W itu berarti Westminster, ya, atau Westminster Abbey, lalu National Gallery, dan St. Paul's Cathedral. Nah, bagaimana dengan jawaban yang kalian miliki? Harapannya cocok ya dengan jawaban ini. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke topik bahasan selanjutnya, ya. Handling items that depend on each other. Suppose you want to go to Paris, so you add up a couple of items on the list. Ya, misalkan
di sini kalian juga punya kesempatan, ya, karena kalian berada di London, kalian juga sebenarnya punya kesempatan mengunjungi Paris. Nah, di sini ada beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi di Paris, yaitu Eiffel Tower, The Louvre, dan Notre Dame. Mohon maaf dengan pronunciation saya, ya, saya tidak bisa membaca ini dengan baik. Saya rasa Louvre, ya, ini bahasa Perancis. Nah, Louvre ini merupakan salah satu museum yang sangat-sangat terkenal sekali di kota Paris. Ini adalah jumlah hari yang dibutuhkan dan ini adalah ratingnya. These places take a lot of time, ya. Oh, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena apa? Because first you have to travel from London to Paris. Ya, karena kita perlu melakukan perjalanan dulu dari London ke Paris. That takes half a day. Ya, jadi setengah harinya ini dibutuhkan untuk traveling dari London ke Paris. If you want to do all 3 items, it will take 4.5 days. Nah, kalau kita mau mengunjungi semuanya, berarti kita, ya total kalau dijumlahkan, kita butuh 4,5 hari. Kita coba soroti dengan lebih detail ya di sini. Wait, tunggu dulu. That's not right. Ya, ini sebenarnya nggak benar ya. Karena apa? You don't have to travel to Paris for each time. Ya, kita nggak perlu traveling ke Paris setiap kali. Ya. Once you are in Paris, each item should only take a day. Artinya, kalau kita sudah di Paris, sebenarnya setiap tempat ini kita hanya membutuhkan waktu sehari, ya. Karena setengah hari dan setengah hari yang ada di sini, semuanya itu adalah traveling time dari London menuju ke Paris. Artinya, kalau kita sudah menuju ke Eiffel Tower, maka untuk ke tempat-tempat yang lain ini hanya membutuhkan waktu 1 hari. So, it should be only a day per item plus half a day of travel. Ya, berarti totalnya hanya 3,5 hari dan bukannya 4,5 hari. If you put the Eiffel Tower in your knapsack, then the Louvre becomes cheaper. It will only cost you a day instead of 1.5 day. Ya, artinya kalau kita sudah ke Eiffel Tower, maka untuk ke Louvre kita tidak lagi butuh 1,5 hari, tetapi kita hanya butuh 1 hari saja di sini. Nah, pertanyaannya adalah how do you model this in dynamic programming? Bagaimana kita memodelkan permasalahan ini dengan dynamic programming? Oke, jawaban singkatnya adalah you cannot atau you can't. Kita nggak bisa, ya. Kita nggak bisa karena ada dependent di sini. Ya, itemsnya dependent one to another. Dynamic programming is powerful because it can solve sub-problems and use those answers to solve big problem. Dynamic programming only works when each sub-problem is discrete. When it doesn't depend on other sub-problem. Ya, jadi setiap sub-problemnya itu independen terhadap satu dengan yang lainnya. That means there is no way to account for Paris using the dynamic programming algorithm. Ya, artinya permasalahan kita tadi, yang sudah dijelaskan tadi terkait dengan perjalanan dari London ke Paris, itu nggak bisa disimulasikan dengan, atau nggak bisa dipecahkan dengan menggunakan dynamic programming. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Ini merupakan kasus yang cukup baik untuk mensimulasikan sebuah problem, di mana kalau dipecah menjadi sub-problems, ya, ada beberapa sub-problems yang saling bergantung satu dengan yang lain. Dan kalau ditemui kasus seperti ini, maka kasus seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan dynamic programming. Nah, untuk slide yang ada di sini, ya, di sini saya sudah beri penanda skip, ya, kita akan coba lewati saja di sini. Lalu berikutnya terkait dengan dynamic programming, ya, ada pertanyaan lain yang sering kali muncul atau bisa saja muncul, ya. Pertanyaannya adalah, is it possible that the best solution doesn't fill the knapsack completely? Ya, apa mungkin sih the best solution itu akan meninggalkan space sisa pada knapsack kita? Ya, jawabannya adalah ya, mungkin saja. Yes. Contoh kasusnya adalah, suppose you could also steal a diamond. Misalkan kita bisa mencuri diamond di sini atau berlian. This is a big diamond. It weighed 3.5 pound. Dan ini adalah berlian yang sangat besar sekali, di mana bobotnya adalah 3,5 pound. Wow, ya, ini benar-benar berlian yang besar. It's worth $1 million. Ya, harganya atau nilainya adalah $1 juta. Way more than anything else. You could definitely steal it. Ini harganya jauh di atas barang-barang yang lain dan kita bisa mencuri ini. Ya, karena kapasitas knapsack kita adalah 4 pound, sedangkan berliannya adalah 3,5 pound. But there is half a pound of space left and nothing will fill in that space. Nah, kalau kita ambil diamond yang kapasitasnya adalah 3,5 pound, maka akan ada ruang sisa di knapsack kita, yaitu setengah pound. Dan setengah pound ini nggak bisa diisi oleh barang-barang yang lain. Dan nggak masalah, ya. Tetap ini merupakan nilai optimum yang bisa kita peroleh.
Jadi bisa dipahami ya, dynamic programming itu bisa mencari nilai optimum, ya walaupun nilai optimum yang kita peroleh itu nggak harus mengisi penuh knapsack kita. Karena objektif utama dari dynamic programming itu bukan untuk memenuhi knapsack kita, tetapi untuk mendapatkan nilai tertinggi atau nilai terbesar. Dan kapasitas knapsack itu berperan sebagai batasan atau constraint, bukan objektif atau tujuan. Bisa dipahami ya harapannya. Nah, berikutnya, kalau kalian mau, ya kalian juga bisa mengerjakan exercise terkait dengan dynamic programming yang terdapat pada halaman 178 dari textbook kita. Selanjutnya, kita akan mengenal dua problem lain yang mirip, ya, tetapi beda, dan banyak dikenal dalam dunia algoritma dan pemrograman. Untuk ini sekedar recap dari dynamic programming, saya bisa skip saja, tapi pastikan kalian untuk baca ini ya. Di sini saya skip saja, ini juga saya skip. Nah, ini adalah problem lain, ya, atau problem pertama yang akan kita pelajari selanjutnya. Problem ini dikenal dengan nama longest common substring. Nanti problem yang kedua dikenal dengan nama longest common subsequence. Mirip tetapi beda, ya, dan kita akan pelajari ini pelan-pelan. Let's look at another example. Suppose you run dictionary.com. Ya, misalkan kita punya aplikasi atau kita membangun aplikasi dengan nama dictionary.com. Someone types in a word and you give them the definition. Ya, seseorang akan mengetikkan kata di dalam search box-nya dan kita akan memberikan definisi dari kata tersebut, ya. Karena ini adalah aplikasi kamus. But if someone misspells a word, you want to be able to guess what word they mean. Tetapi di sini kalau seseorang salah mengetikkan kata, ya, kita mau agar sistem kita itu bisa menebak kata apa sih yang sebenarnya mereka maksudkan. Alex is searching for fish. Misalkan di sini ada seseorang namanya Alex, ya. Alex ini mau mencari kata fish, but accidentally, ya, put in his. Ya, jadi mau ngetikkan fish, tetapi dia salah ketik nih. Yang dia ketikkan adalah his, H-I-S-H. That's not a word in your dictionary. Dan kata ini nggak ada di dalam kamus kita. But you have a list of words that are similar. Tetapi kita punya daftar kata yang mirip dengan his ini. Oke, berikutnya di sini. Ya, dan ternyata his ini mirip dengan dua kata, yaitu fish dan vista. Ya, this is a toy example. Nah, ini adalah kasus yang buatan atau kasus mainan atau kasus percobaan, ya, yang sengaja dibuat sederhana untuk kita untuk mempelajari longest common substring. So you will limit your list to two words. Ya, jadi kita akan batasi pada dua kata ini saja. In reality, the list would probably thousands of words. Ya, dalam kondisi real, ya, daftar katanya bisa jadi ribuan kata. Ya. Tetapi untuk kasus kita kali ini, bayangkan saja atau asumsikan saja bahwa his ini kita akan ukur kedekatannya dengan fish dan vista dengan menggunakan longest common substring. Alex typed his. Which word did Alex mean to type, fish or vista? Ya. Kita mau cari tahu nih, yang Alex ketikkan kan his nih. Dan sebenarnya yang dia maksud itu fish atau vista. Ya. Kita akan ukur kedekatannya di sini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan buat grid, ya, atau making a grid. Nah, gridnya itu seperti apa? Ya, gridnya akan muncul seperti ini, ya. Jadi gridnya itu terdiri dari kata yang diketikkan oleh si Alex tadi dan juga kata yang mau kita ukur kedekatannya dengan longest common substring di sini, ya. Berarti di sini his, yang di sini adalah fish. Di mana setiap huruf dari kata ini, ya, atau dari kedua kata ini akan kita breakdown sehingga akan setara atau selaras dengan kolom dan baris. Nah, selanjutnya di sini pertama-tama saya tidak akan jelaskan dulu bagaimana longest common substring ini bekerja, tetapi justru saya akan mengajak kalian untuk menebak dulu nih bagaimana cara kerjanya. Nah, ini adalah sebagian dari jawaban terkait dengan longest common substring. Nah, coba pikirkan baik-baik dan coba berimajinasi, ya. Kenapa ini nilainya bisa 0, kenapa ini bisa 0, dan kenapa ini bisa 2, kenapa ini bisa 0, dan kenapa ini bisa 3. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sel-sel yang kosong ini, ya, seharusnya nanti ada isinya. Oke, tetapi di sini kita coba refill atau kita coba buka isinya sebagian dulu, ya. Dan sekarang kalian coba tebak dulu, ya, kenapa kok nilai ini bisa 0, kenapa ini bisa 2, kenapa ini bisa 3. Oke, silakan kalian ambil waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk berpikir dan coba untuk menebak dulu sebelum nanti pada slide berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara berpikirnya atau bagaimana cara menyelesaikan grid ini.
kalian bisa pause terlebih dahulu videonya sebelum melanjutkan ke video berikutnya. Oke, bagaimana? Sudah ada pendapat atau sudah ada solusikah di dalam benak kalian? Oke, langkah berikutnya kita akan coba lihat solusinya. Nah, ini adalah final grid-nya. Ya, ini final grid-nya, ini kondisi finalnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana longest common substring ini bekerja. Ya, longest common substring itu cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Ya, kita akan mulai per baris. Ya, kita akan mulai dari baris yang pertama, yaitu baris dengan huruf F di sini. Di sini kita akan lihat dulu F, lalu kita bandingkan dengan kolomnya. F dengan H ini kan beda, ya. Kalau beda diberi nilai 0, ya. F dengan I juga beda, ya. Kalau beda diberi nilai 0. F dibandingkan dengan S juga beda. Kalau beda diberi nilai 0. F lalu dibandingkan dengan H berbeda, maka diberi nilai 0 juga. Untuk baris pertama, harapannya bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat baris kedua. Pada baris kedua berarti kita mau membandingkan huruf I. I dengan H, ya, kalau dibandingkan beda, ya, maka diberi nilai 0. I dengan I sama. Nah, kalau sama, ini cara berpikirnya adalah kita lihat top left-nya dulu. Ya, berarti kita lihat diagonal ke kiri atas dulu. Diagonal ke kiri atas nilainya adalah 0. Oke. Nah, nilai dari diagonal kiri atas ini lalu ditambah 1. Ya, berarti dalam kasus ini 0 ditambah 1 menjadi 1. Nah, bagaimana dengan ini? Bisa dipahami ya? Saya ulangi sekali lagi. Kalau hurufnya sama atau match atau cocok, maka perhitungannya adalah kita lihat di sudut kiri atas dulu. Ya. Kiri atasnya, ya, atau diagonal kiri atasnya, dapatkan value-nya, dalam hal ini adalah 0, lalu ditambahkan dengan 1. 0 ditambah 1 adalah 1. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita lihat berikutnya di sini. I akan dibandingkan dengan S, beda, nilainya 0. I dibandingkan dengan H juga beda, nilainya 0. Lalu baris ketiga, S dengan H, beda ya, maka 0. S dengan I juga beda, maka nilainya 0. Lalu S dengan S ini sama. Ya. Kalau sama berarti kita lihat diagonal kiri atasnya. Nilainya 1. 1 ditambah 1, yaitu 2. Bisa dipahami ya di sini. Lalu berikutnya, S dibandingkan dengan H, maka nilainya adalah 0. Lalu untuk baris terakhir atau baris keempat, ya di sini H. H kalau dibandingkan dengan H ini kan sama ya. Tapi kalau kita lihat di sudut kiri atas atau diagonalnya kan nggak ada nilai. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi nilai 1 di sini. Nilainya tetap 0. Lalu selanjutnya, H dibandingkan dengan I. Beda, nilainya 0. H dibandingkan dengan S, berbeda, nilainya juga 0. Lalu H dibandingkan dengan H, sama ya. Kalau sama berarti kita lihat di sudut kiri atasnya nilainya adalah 2. 2 ditambah 1, maka nilainya adalah 3. Nah, bagaimana dengan ini? Harapannya bisa dipahami ya cara bekerjanya. Di slide berikutnya, di sini ada penjelasan detailnya ya sebenarnya di sini ya. Di sini clue yang pertama adalah ini ya. If the letters don't match, the value is 0. Ya, kalau hurufnya beda, pasti nilainya 0. Tetapi kalau hurufnya cocok, ya misalkan di sini S dengan S ini kan cocok ya, maka nilainya adalah value of top left neighbor ditambah 1. Ya, nilai dari top left-nya ditambah 1. Oke, dan ini adalah algoritma atau cara berpikir dari longest common substring. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini adalah implementasi dari Python code-nya. Kalian bisa coba juga ya implementasi Python code ini. Lalu berikutnya ini adalah untuk kasus kata yang kedua ya, karena kan tadi his-nya mau dibandingkan ya, his mau dibandingkan dengan vis, his juga mau dibandingkan dengan vista. Nah di sini nggak masalah ya, mau kata pertama sebagai kolom atau kata pertama sebagai baris sama aja sebenarnya. Ya di sini his-nya sebagai baris, vistanya sebagai kolom, dan kalau dibalik pun nggak masalah sebenarnya. Nah ini adalah nilainya ya, berarti kalau vista dibandingkan dengan his ya, final answer-nya atau nilai dari longest common substring-nya adalah 2. Sedangkan kalau pada kasus sebelumnya, ya, yang ini, kalau his dibandingkan dengan vis, nilai longest common substring-nya adalah 3. Ya, artinya, secara longest common substring, his itu lebih dekat ke vis bila dibandingkan his terhadap vista. Bisa dipahami ya, cara berpikirnya di sini. One thing to note, for this problem, the final solution may not be in the last cell. Yang perlu diingat di sini adalah jawaban akhirnya tuh nggak mesti berada di sel terakhir. Ya, contohnya di sini.
Vista dengan his, jawabannya justru ada di sel yang ada di sini, ya, bukan di sel yang paling akhir. For the knapsack problem, this last cell always had the final solution. Ya, beda dengan knapsack problem ya. Kalau pada knapsack problem, jawaban final itu selalu berada pada sel paling terakhir. But for the longest common substring, the solution is largest number in the grid, and it may not be the last cell. Nah, pada longest common substring, solusinya itu berupa nilai terbesar dari grid, ya, atau nilai terbesar yang ditemui pada grid. Dan nilai itu tidak selalu berada pada sel terakhir. Let's go back to the original question, ya. Kita coba menyimak lagi pertanyaan sebelumnya. Which string has more in common with his, ya. Nah, string mana sih yang lebih dekat dengan his, ya? Kalau kita lihat dengan longest common substring, his dan his itu punya nilainya 3. Sedangkan his dan vista itu nilainya adalah 2 letter in common. Ya, berarti di sini kita bisa asumsikan bahwa Alex probably meant to type fish, ya. Ya, atau dengan kata lain, mungkin yang dimaksud oleh Alex adalah fish. Nah, itu terkait dengan longest common substring. Bagaimana? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke problem yang kedua, yaitu longest common subsequence. Mirip kasusnya, tetapi pengerjaannya berbeda. Ya. Nah, di sini, suppose Alex accidentally search for foss. Ya, misalkan Alex ngetiknya bukan his, tetapi dia mengetikkan foss, F-O-S-H. Which word did he mean? Fish or fort? Ya. Nah, di sini kita mau ukur nih kedekatan foss terhadap fish dan terhadap fort. Let's compare them using longest common substring formula. Ya. Nah, di sini kita akan gunakan longest common substring untuk mengukur kedekatan antara kata foss dengan fish dan juga foss dengan fort. Ya. Pertama-tama foss dengan fort dulu. Ya. Kita bisa lihat di sini longest common substringnya adalah 2. Lalu foss dengan fish, ya, longest common substringnya juga 2. Oke, nah untuk kasus seperti ini, berarti kita tidak bisa menggunakan longest common substring. Dan nggak perlu khawatir, karena kita memiliki cara kedua, yaitu mengukur kedekatan 2 kata dengan menggunakan longest common subsequence. Nah, di sini yang diukur oleh longest common subsequence adalah urutan dari penempatan hurufnya. Kalau kita lihat di sini, ya, secara penempatan huruf, foss dengan fish itu cocok di 3 huruf. Sedangkan foss dan fort itu cocok di 2 huruf saja. Nah, ini yang dikenal dengan istilah longest common subsequence. Pertanyaannya adalah, how do you calculate the longest common subsequence? Gimana cara mengkalkulasikannya? Caranya cukup sederhana, ya sama, kita akan menggunakan grid juga, ya. Misalkan di sini kita mau bandingkan foss dengan fish. Nah, untuk kasus longest common subsequence juga sama, saya tidak akan langsung memberikan jawabannya, tetapi saya minta kalian untuk menebak dulu jawabannya. Di sini ada sedikit clue, ya. Ini adalah final grid-nya atau grid finalnya, tetapi tidak semua angkanya dibuka di sini, ya. Hanya ada beberapa sel saja yang dibuka angkanya. Dan kalian coba berpikir dan kalian coba untuk menebak bagaimana cara kerja dari longest common subsequence ini. Kalian bisa pause dulu videonya, baru kalau sudah kalian tebak, ya, kalian bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, bagaimana? Sudah mulai menebak-nebak, ya? Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana final solution-nya. Nah, ini adalah final solution atau final grid untuk longest common subsequence. Kita akan coba lihat ya di sini cara kerjanya. Mirip cara kerjanya dengan longest common substring, ya, di mana kita akan mulai dari baris yang pertama dulu. Pertama-tama kita lihat dulu ya F dengan F. Ya, kalau cocok, ya di sini F dengan F-nya cocok, maka dia akan merefer ke yang kiri atas. Nah, tetapi kali ini yang kiri atasnya kan nggak ada. Kalau yang kiri atasnya nggak ada, untuk kasus ini, yang kiri atasnya itu diasumsikan sebagai nilai 0. Oleh karenanya, 0 ditambah 1 menjadi 1 di sini. Oke, berikutnya F dengan O. Ya, F dengan O ini berbeda. Nah, kalau untuk longest common subsequence, kalau 2 karakter yang diperbandingkan itu berbeda, maka dia akan mengadopsi nilai dari sisi kiri atau sisi atasnya. Dan dipilih yang paling besar. Nah, kebetulan di sini sisi atasnya kan belum ada nilai ya. Makanya akan mengadopsi nilai dari sisi kirinya, yaitu 1. F dengan S juga berbeda, maka mengadopsi dari atas atau dari kiri. Karena atasnya belum ada, dia mengadopsi dari sisi kiri, yaitu 1. F dengan H, ya, beda. Mengadopsi juga dari sisi kiri. Oke, sampai baris pertama dulu. Bisa dipahami ya.
Selanjutnya kita lihat baris kedua. O dengan F. O dengan F ini kan berbeda. Ya, maka akan coba mengadopsi nilai dari sisi kiri atau dari sisi atas. Kebetulan sisi kirinya kan nggak ada di sini. Berarti dia akan mengadopsi nilai dari sisi atasnya. Selanjutnya, O dibandingkan dengan O. Cocok ya. Kalau cocok berarti ya ngambil nilai dari kiri atas. 1 ditambah 1. Nilainya menjadi 2. Berikutnya, O dibandingkan dengan S. Beda ya. Nah, kalau beda berarti alternatifnya ada 2. Mau ngambil dari atas, yaitu 1, atau mau ngambil dari kiri, yaitu 2. Karena 2 lebih besar dari 1, maka yang diadopsi adalah nilai 2. Selanjutnya, O dibandingkan dengan H. O dengan H itu kan berbeda. Kalau beda berarti pilihannya mengadopsi nilai 1 dari atas atau mengadopsi nilai 2 dari kiri. Karena 2 lebih tinggi nilainya, maka dia adopsi nilai 2 yang dari kiri tadi. Nah, ini untuk baris 2, harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan lihat baris ketiga, yaitu untuk huruf R. R akan dibandingkan dengan F, ya. Karena berbeda, maka ada 2 alternatif, mau mengadopsi dari kiri atau mengadopsi dari atas. Karena kirinya nggak ada, adopsinya dari atas, yaitu 1. Lalu R dibandingkan dengan O. Berbeda juga, ya. Kalau beda berarti 2 pilihan. Mau mengadopsi 1 dari kiri atau mengadopsi 2 dari atas. Karena 2 lebih tinggi nilainya, maka 2 yang diadopsi. Ya, dalam hal ini adopsi dari atas. Berikutnya, R akan dibandingkan dengan S, ya. Beda, ya. Maka ada 2 pilihan di sini. Mau mengadopsi dari atas yang nilainya 2 atau mengadopsi dari kiri yang nilainya 2. Nah, untuk kasus ini nggak masalah ya. Mau dari atas ataupun dari kiri, sama-sama nilainya 2. Ya, maka ditulis aja 2 di sini. Bebas mau diadopsi dari atas ataupun dari kiri. Ya, karena nilainya sama-sama 2. Selanjutnya R dibandingkan dengan H, ya, beda. Maka pilihannya mau adopsi dari atas yaitu 2 atau mau adopsi dari kiri yaitu 2 juga. Nggak masalah, maka nilainya adalah 2 di sini. Selanjutnya T, ya, T dibandingkan dengan F, ya, berbeda, maka adopsi dari kiri atau atas. Di sini kita akan adopsi dari atas, ya, yaitu 1, karena kirinya nggak ada. T dengan O, ya, beda, adopsi dari atas, yaitu 2, atau dari kiri, yaitu 1. Pilih yang 2 ya, lebih baik ya, atau lebih besar. T dengan S beda, ya, adopsinya bisa dari atas atau dari kiri, sama aja, nilainya tetap 2. T dengan H juga beda, ya. Maka adopsinya antara dari atas atau dari kiri. Kebetulan sama aja, sama-sama 2, maka ditulis 2 di sini. Nah, bagaimana dengan longest common subsequence? Harapannya bisa dipahami ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau sama nilainya, ya, H dengan H kan sama ya. Kalau sama berarti ngambil kiri atas lalu dijumlahkan dengan 1. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya harapannya? Nah, di sini ada penjelasan lebih detail ya. Kita lihat dulu di poin kasus pertama, if the letters don't match, ya, pick the larger. Ya, kalau hurufnya nggak sama atau nggak cocok, maka kita pilih yang paling besar. Yang paling besar antara yang atasnya atau yang kirinya. Lalu berikutnya, if they do match, this value is value of top left neighbor plus 1. Ya, kalau dia cocok nilainya, ya, maka dia akan mengadopsi top left-nya ditambah 1. Seperti itu. Jadi di sini yang membedakan adalah kalau 2 huruf tersebut nggak cocok. Kalau cocok, ya, mekanismenya sama aja dengan mekanisme yang ada pada longest common substring. Nah, berikutnya ini adalah pseudocode dalam Python, ya, bisa dicermati dengan lebih detail juga pseudocode ini. Dan ya ini lebih kurang ya materi dari dynamic programming bagian yang kedua. Ya, di sini kita diperkenalkan pada kasus lain untuk dynamic programming, yaitu implementasi pada longest common substring dan longest common subsequence. Longest common substring dan longest common subsequence sendiri termasuk common problem yang banyak ditemui, ya, dan biasa digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mencari similarities dalam DNA strands, ya, atau bisa juga diterapkan pada implementasi dari git diff, ya, atau git difference di sini. Oke, bagi kalian yang tertarik, kalian juga bisa menyimak beberapa exercises yang terdapat pada halaman 186. Dan ini adalah akhir dari bab terkait dengan dynamic programming, ya. Di sini ada recap. Dynamic programming is useful when you are trying to optimize something given a constraint. Dynamic programming ini sangat bermanfaat kalau kita mau melakukan optimasi tertentu yang memiliki batasan atau constraint.
You can use dynamic programming when the problem can be broken into discrete subproblem. Dynamic programming bisa diterapkan kalau problem yang kita miliki itu bisa kita pecah menjadi problem yang kecil-kecil atau subproblem yang sifatnya discrete atau independent. Every dynamic programming solution involves grid. Ya, dynamic programming pasti akan melibatkan grid. The values in the cell are usually what you are trying to optimize. Ya, nilai dari selnya adalah sesuatu yang mau kita optimize. Each cell is a subproblem, so think about how you can divide your problem into subproblem. Setiap sel ini akan menjadi subproblem, jadi kita harus berpikir ya bagaimana agar problem besar kita bisa kita pecah menjadi subproblem. Lalu yang terakhir di sini, there is no single formula for calculating dynamic programming solution. Jadi di sini sebenarnya nggak ada formula tunggal yang bisa kita terapkan untuk melakukan kalkulasi pada dynamic programming. Ya, jadi tergantung pada kasusnya atau case by case. Nah, demikian sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.